Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya Lutfi Ismail dari SMA Negeri 94 Jakarta. Di sini saya akan membuat sebuah video dengan materi proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Itu pelajaran matematika peminatan. Untuk coba kita lihat KD pada pertemuan ini yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam dimensi 2 maupun dimensi 3. Untuk 4.2-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau dimensi 3. Nah, tujuan pada pembelajaran ini coba kita perhatikan di mana peserta didik dapat memahami dan menjelaskan yaitu tentang proyeksi skalar vektor pada vektor dan proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Jadi dapat memahami proyeksi skalar dan proyeksi vektor. Mari sama-sama kita masuk ke materi pada pembelajaran pertama yaitu proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah proyeksi skalar ortogonal, yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Di mana kita akan membahas yang pertama adalah proyeksi vektor ortogonal. Proyeksi skalar ortogonal biasa disebut juga dengan panjang proyeksi vektor. Ya, jadi proyeksi skalar ortogonal ini juga kadang suka disebut dengan panjang proyeksi. Maka apabila soal panjang proyeksi ya sama seperti proyeksi skalar ortogonal. Nah, rumusnya sebagai berikut. Yaitu proyeksi skalar ortogonal A pada arah B adalah rumusnya. Nah, karena ini panjang, maka kita buat panjang seperti pertemuan sebelumnya, yaitu yang mengarahkan tentang panjang vektor. Maka penulisannya seperti ini atau mutlak, karena dimana panjang tidak ada yang negatif, semua panjang pasti positif. Nah, rumusnya adalah A kali B dibagi panjang B. Ini adalah vektor A pada vektor B. Nah, akan berbeda apabila proyeksi vektor ortogonal vektor B pada arah vektor A. Jadi terbalik, B dulu baru A, maka rumusnya adalah yaitu vektor A kali vektor B dibagi panjang A. Jadi hati-hati di sini jangan sampai terbalik karena nanti jawaban pun akan berbeda. Nah, yang kedua adalah proyeksi vektor ortogonal. Pada proyeksi vektor ortogonal yang menjadi objek utamanya adalah vektornya. Jadi nanti jawabannya adalah vektor. Vektor hasil proyeksi dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Yaitu proyeksi vektor ortogonal A pada arah vektor B, maka rumusnya adalah, nah dia berbentuk vektor bukan panjang vektor, nanti harus diperhatikan. Nah, rumusnya adalah vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan. Nah, dia ada kuadrat di sini, maka akhirnya dikalikan dengan vektor B. Nah, untuk proyeksi vektor ortogonal B pada arah A, dia agak berbeda sedikit sama seperti tadi proyeksi skalar. Maka vektor A kali vektor B dibagi panjang A kuadrat dikali vektor A. Nah, hati-hati di sini perbedaannya. Kalau A pada B, maka di sini B vektor B. Kalau B pada A, di sini adalah vektor A. Nah, untuk sahabat lebih mudah memahaminya, coba kita kerjakan contoh soal. Kita simak contoh soal dan pembahasan berikut ini. Diketahui vektor A ya dia berbentuk baris, maka 8,4 dan vektor B 4,-3. Tentukan panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, kita ingin rumusnya A pada B adalah sebagai berikut, yaitu A kali B, vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B. A kali B kita buat seperti vektor kolom, maka didapat seperti ini. Nah, untuk panjang vektor B sudah pernah kita pelajari waktu pertemuan sebelumnya, yaitu 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Maka didapat hasil 4 kali 8 ditambah 4 kali min 3 dibagi 4 kuadrat 16 di min 3 kuadrat adalah 9. Maka hasilnya 4 kali 8 32
4 kali min 3 adalah min 12 dibagi atau per akar 16 tambah 9 akar 25. 32 dikurang 12 adalah 20, akar 25 adalah 5. Maka untuk panjang vektornya adalah 4. Jadi panjang fraksi vektor A pada vektor B adalah 4. Nah, kita ibaratkan panjang fraksi adalah C, vektor C. Jadi bisa aja vektor C atau yang lainnya, terserah, silakan. Nah, mudah bukan sahabat semua untuk mencari vektor panjang vektor atau vektor skalar? Ya, coba kita memahami soal yang kedua, yaitu diketahui vektor A. Nah, ini berbentuk basis vektornya. Maka 6i min 4j tambah 2k dan vektor B-nya adalah 4i tambah 2j min 2k. Tentukan fraksi vektor A pada vektor B. Nah, ini fraksi vektor, maka nanti rumusnya pun akan berbeda. Nah, ini perhatikan vektor A pada B, maka vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali B. Nah, maka kita buat seperti ini, menjadi vektor dari vektor basis kita ubah menjadi vektor kolom, yaitu 6 min 4 untuk memudahkan dalam berhitung. Nah, ini adalah 6 min 4 2, 4 2 min 2. Maka kalau kita kalikan jadi 6 kali 4 min 4 kali 2, 2 kali min 2. Nah, untuk panjang vektornya, karena ini dimensi 3, jadinya 4 kuadrat tambah 2 kuadrat dari sini, min 2 dikuadratkan. Nah, di akhirnya ada vektor B-nya, yaitu 4i plus 2j min 2k, kita buat seperti vektor kolom. Nah, maka kita dapat 6 kali 4, min 4 kali 2, min 2 kali min 2, yaitu 6 kali 4, 24, min 4 kali 2, 8, 2 kali min 2 adalah min 4. Nah, karena ini akar dikuadratkan, maka untuk akarnya menjadi hilang. Ya, jadi akar dikali akar, akarnya hilang. Jadi 16 tambah 4 tambah 4. Maka kita dapatkan 24 dikurang 8 dikurang 4 adalah 12. 16 tambah 4 tambah 4, 24. Nah, 12 per 24 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Maka kalau kita kalikan setengah kali 4 menjadi 2. Setengah kali 2 menjadi 1, setengah kali min 2 jadi min 1. Nah, karena soalnya vektor basis, maka vektor kolom ini kita rubah menjadi vektor basis, menjadi 2i plus j plus 2i plus j min k. Karena ini 1, jadi tidak kita tulis satunya di sini. Nah, sahabat, mudah bukan untuk mempelajari vektor skalar, fraksi skalar maupun fraksi vektor. Nah, untuk sahabat lebih memahami, lebih mendalami tentang jenis-jenis soal atau variasi soal dalam fraksi skalar maupun fraksi vektor, coba sahabat mempelajari soal-soal evaluasi yang saya berikan berikut ini. Ada 4 soal, tipe soalnya seperti ini. Coba dikerjakan sehingga lebih menambah pengetahuan sahabat dalam mempelajari fraksi skalar maupun fraksi vektor. Demikian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jangan lupa subscribe dan like and comment video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.